Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yulianto ingin menjawab soal vlog yaitu tentang Enterprise Resource Planning, yaitu pada Transaction Processing System atau disingkat TPS. Transaction Processing System yaitu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama pada TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tujuan pada TPS yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyiapkan informasi yang akurat dan tepat pada waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Yaitu pada bagian B, Material Requirement Planning atau disingkat MPR adalah suatu teknik atau metode pengendalian persediaan untuk produk dengan permintaan dependen yang bertujuan untuk menjamin tersedianya daftar kebutuhan material, item atau komponen lainnya pada saat dibutuhkan sehingga mampu terpenuhi pada saat jadwal produksi. Tujuan dari MPR yaitu yang pertama, mengurangi jumlah persediaan yang berlebih. Yang kedua, mengurangi waktu tenggang lead time atau waktu tunggu pada saat produksi dan pengiriman ke pelanggan. Yang ketiga, komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem operasi, yaitu pada bagian C, sistem informasi area fungsional. Sistem informasi area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang dituju untuk memberikan informasi bagi kelompok yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki beberapa atau sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagian jenis tampak dalam tabel berikut ini. Yaitu pada area pertama, pada area fungsional penjualan dan pemasaran yang bertugas menangani penjualan dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Lalu area fungsional pada manufaktur, tugasnya menghasilkan produk. Lalu pada area fungsional keuangan, tugasnya mengelola aset-aset perusahaan. Lalu pada area fungsional akuntansi, tugasnya memelihara rekaman transaksi keuangan dalam perusahaan. Yaitu yang D, yaitu Electric Data Interchange atau disingkat EDI adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. EDI memiliki standarisasi transaksi perdagangan sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak sengaja, dan penanganan berkas dan sebagainya. Tujuan diberlakukan EDI adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengelola suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, secara efisien dalam penyelesaiannya. Apabila proses tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antara sesama pelaku kegiatan bisnis baik secara internal maupun eksternal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.